sederhana di tengah budaya konsumtif. Yuk kita kupas lebih dalam. Nah, jadi Ika dan teman-teman pendengar, di era digital saat ini banyak dari kita, terutama kaum muda, sering terjebak dalam pola hidup konsumtif. Media sosial, iklan digital, dan tren yang berkembang mendorong kita untuk terus membeli sesuatu yang baru dan mengikuti gaya hidup yang baru. Tanpa sadar, kita jadi lebih fokus pada pemenuhan kepuasan materi dibandingkan hal-hal yang esensial. Ya, menurut kita setuju nggak sih? Kalau aku sih setuju banget Kak Omin. Soalnya aku sendiri dulu pernah ngalamin. Aku sering banget beli barang-barang yang lagi viral, mulai dari baju sampai makanan yang katanya itu enak banget. Tapi setelah beli, rasa senangnya cepat hilang dan malah jadi merasa kurang puas gitu. Terus rasanya kayak ada yang kosong juga. Nah, itulah yang namanya jebakan budaya konsumtif, Ika. Kita selalu merasa ada yang kurang, padahal sebenarnya kebahagiaan itu bukan dari barang-barang yang kita punya. Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium juga mengkritik bahwa budaya konsumtif itu menciptakan budaya sampah. Ini bukan cuma soal fisik ya, dari barang-barang yang kita buang, tapi juga cara kita memperlakukan manusia. Nah, kalau seseorang dianggap tidak produktif atau tidak bernilai secara materi khususnya, ya dia bisa aja diabaikan oleh masyarakat. Sedih banget kan, Ika? Iya benar banget Kak. Aku jadi ingat temanku yang justru nggak punya barang-barang branded atau ikutin tren, tapi dia malah kelihatan lebih bahagia dan tenang. Aku sampai nanya ke dia kan Kak, kok bisa sih hidup sederhana gitu tapi tetap bahagia? Dan dia bilang kalau kebahagiaan sejati itu bukan dari memiliki banyak barang, tapi dari berbagi dan bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Nah, di sini aku jadi kepikiran, selama ini apa aku terlalu sibuk mengejar tren sampai lupa buat berbagi dan bersyukur? Nah, itu dia kuncinya, Ika. Hidup sederhana bukan berarti gak boleh kita beli sesuatu yang kita butuhin, tapi lebih ke bagaimana kita bisa bijak dalam mengelola uang dan sumber daya. Kita juga bisa menjadi konsumen yang bertanggung jawab, seperti ya memilih produk yang etis dan ramah lingkungan, dan juga mengurangi kebosanan. Nah, selain itu juga, gereja juga mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan solidaritas mereka dengan kita berbagi kepada sesama dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Aku jadi makin sadar nih Kak, mulai sekarang aku mau lebih bijak deh dalam belanja dan lebih banyak berbagi sama orang-orang di sekitarku. Gak cuma berbagi materi, tapi juga perhatian dan kasih sayang. Wah, keren banget nih si Ika. Kalau kamu udah mulai mengejar itu, semoga teman-teman pendengar juga bisa mulai refleksi tentang gaya hidup kita selama ini. Yuk, kita coba menjalani hidup yang lebih sederhana, lebih bersyukur, dan lebih peduli dengan sesama. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati itu bukan tentang memiliki lebih banyak ya Ika, tetapi tentang memberi lebih